istighfar 1000 sholawat 1000 maka tak mantingan apa yang enggak bila saya laku nggak boleh kalau malu lakukan lakon norak, lakon derem, lakon depan sempat nih masya Allah, dia makanan apa dan nak kiaskan negara rezeki sesuatu, matu, propaputor, manusia turi, bekol dari berdosa, ya toh, apa sesuatu, sarong, BHS, lalema 6 itu saya kembikin ya itu gula-gula ini kamera boleh kamu biasa namanya nama TV baru biasa yang sabar loh biasa tak mikir gini kapan sarungnya sepote pada kotak kan rambut ini kasih 10.000 12.000 ini kamu biasa jiwanya marah sekali masya Allah. Ternyata saja saya betul-betul berjanji tentang usulan untuk bagaimana bisa kirim surat ke pemerintah itu iya, dan saya ini sudah ada aturan itu. Nanti secara resmi mungkin kita tidak lanjut dimuat di koran kalau bisa, atau kirim resmi kepada pemerintah dalam ini Kementerian Agama Republik Indonesia untuk tadi itu. Tentang beberapa hal lain mungkin saya hanya menyampaikan tadi itu menyempurnakan dari apa yang saya oleh Kiai supaya tidak galau tentang panggilan haji dan umroh itu. Kebetulan ada beberapa riwayat ulang ya sebelum mengenai. Jadi berangkat dari firman Allah, wa adzanu minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar annallaha bari'un minal musyrikin wa rasulul ayat. Dalam ayat surah At-Taubah ayat 3 itu ada ungkapan yaumal hajjil akbar, hari haji rajab. Apakah yang dimaksud haji akbar? Dari kitab Tafsir At-Tabari dan Al-Qurtubi telah mencatat kalau ada haji akbar berarti ada haji asghar, beda haji kene, ya kan? Lah dari itu ada beberapa riwayat para ulama. Apakah al-hajjul akbar itu? Al-hajjul akbar adalah ini yang biasa dipahami kita, sudah menjadi pemahaman seluruhnya, yaitu haji yang sama dengan hajinya Rasulullah, yaitu kalau wukufnya tepat pada hari Jumat. Dan itu adalah haji Rasulullah yang disebut dengan Hajjatul Wada. Jadi di sini ada riwayat an Abdillah bin Harith bin Naufal qala yaumul hajjil akbar kanat hajjatul wada. Ijtama'a fihi hajjul muslimin wan nasara wal yahud wa lam yajtami' qablahu wa la ba'dahu. Jadi disamakan dengan haji Rasulullah pada Hajjatul Wada, wukufnya adalah pada hari Jumat itu yang umum. Tetapi di sini yang dimaksud adalah haji di mana Rasulullah melaksanakan itulah Yaumul Hajjil Akbar. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, saya maksud Al-Hajjul Akbar itu adalah haji di mana Sayyidina Abu Bakar melaksanakan haji yang di waktu itu dilakukan penandatanganan perjanjian damai atau Sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai itu dalam sejarah. Kento diwayat dari Anil Hasan qala qauluhu yaumul hajjil akbar qala innama sumiyal hajjul akbar innama sumiyal hajjal akbar li'annahu yaumun hajja fihi Abu Bakrin wa nubidat fihi al-uhud, perjanjian-perjanjian antara kaum muslimin dengan dan disinilah awal dari terjadinya Fathu Makkah itu. Itu riwayat kedua. Al-Hajjul Akbar, karena itu supaya tidak disampaikan semuanya, kalau tak sitok penafsiran adalah haji kiron katanya, dan haji asghar adalah haji ifrad. Nah ini juga ada pendapat wa qala akharun al-hajjul akbar al-kiron wal hajjul asghar al-ifrad.
Karena cek pun cari ifrok itu rasanya kibang sebab kan saya itu. Haji qiran adalah haji di mana dikumpulkan secara bersamaan antara haji dengan umroh. Kalau ifrad haji dulu kemudian baru baru umroh. Kalau tamattu umroh dulu baru haji. Nah, itu wal hajjul asghar. Fal hajjul akbar al-qiran wal hajjul asghar ifradul hajj. Ya pun sebagai penafsiran. Kemudian juga ada al-hajjul akbar, ibadah haji setiap tahun, dan al-hajjul asghar adalah ibadah umroh. Tidak tertentu hanya untuk bulan Ramadan. Nah, kayak itu dasarnya An-Amir qala qultu lahu hadzal hajjul akbar. Kayak itu haji akbar. Famal hajjul asghar, berapa haji asghar? Qala al-umratu. Haddatsana Waqi qala haddatsana Muhammad bin Bakar an Ibnu Jarjurih anna qala al-hajjul akbar al-hajju wal hajjul asghar al-umratu. Jadi orang seumur itu oleh panggil haji, tapi tak usah haka. Haji kecil, jangan boleh tahu nih atau hanya besar atau hanya kecil, tahu usah ini kan? Haji ini tak berapa pun, oke? Haji ini kan manggil haji tak berapa. Itu berdiriwayat. Nah, berdiriwayat si itu bukti hari ini lah. Al-hajjul akbar adalah ibadah haji setiap tahun, dan al-hajjul asghar adalah umroh di waktu bulan Ramadan. Kayak itu dasarnya. Haddatsana Sufyan an Daud bin Abi Hamdan an Syabi qala kana yuqalu al-hajjul asghar al-umratu fi Ramadan. Ini adalah beberapa riwayat. Jadi memang para ulama berbeda soal panggilan haji gitu. Jadi pun seneka bae. Kita semua ini kan biasa manabi ampun kita manabi sebelum haji panjenengan harus nonengi kawata orang sudah haji kayak sampai ajur sampai sapolo ternyata. Kayak ingin penghargaan status sosial. Siapapun juga sama. Bagi yang belum haji mungkin nggak ini kayak yang mau melakukan haji TV minta kena pekeli ya ini nggak ini. Oleh karena itu maka kita yang belum haji sudah atau yang sudah haji kita menghargai orang dengan panggilan yang terbaik. Tapi bagi orang yang mau naik haji, teka haji berkali-kali pun tak usah dalam adena terus manggil haji pun tak apa. Yang penting haji sah indallah subhanahu wa ta'ala sekan tahu. Jadi tak anu pun, kenapa tak saling gojlok dengan masyarakat nih kan. Jadi berjiwa masing-masing. Pembeli harus berjiwa sebagai penjual. Penjual berarti ingin harga tinggi dan ingin tidak rugi. Artinya namun beli kasa, cek rendah dulu naber. Sebenarnya kasana perakan saya mulai terlebih ya. Ketika tidak punya jiwa penjual. Sebaliknya juga penjual itu harus mempunyai jiwa pembeli. Tak terlarang yang seneka kan. Cek kita ikut punya berkah seneka. Nah ini yang tak menabi naber kasa tak patah. Kayak itu mas tergula. Yang satu yang belum haji, mari berjiwa orang yang sebagaimana kalau kesana sangat capek payah itu adalah diberi penghargaan haji kan nyaman orang yang menosa biasa kan senang bunga kan saya kata. Tapi bagi orang si haji kalau misalnya haji Anis, haji Anis misalnya bisa tanya katakan atau haji Sudi kan, harus dipanggil haji mengapa sebabnya karena ini kan penghargaan. Tapi abang kata jangan merasa sombong, coba lu panggil haji ria, kini karya jadinya mana? Berbeda orang naik haji kemudian ya haji misalkan haji misalnya kan. Kemudian pun cek manggil haji 2 tahun dia nyambung hari ini. Salah kan enggak? Salah. Berarti adalah membedakan ini berarti dia. Pun belum tak cerita masalah haji. Karena dulu pun haji berkali-kali kok belum mana kan enggak? Ini masalahnya. Kayak itu soal panggilan haji dari beberapa pendapat para ulama memang sehingga ada pendapat mengatakan umroh itu adalah juga dikatakan panggilan haji tapi haji asghar. Walaupun haji asghar berarti haka haji kecil. Misalnya kan benar ini kamu haji cukup ini kamu. Saya etoan. Saya kira ento ngomong tambah diri bertergula. Kalau untuk mempercepat itu mau kemana pemerintah tidak ada tunggu kita itu ada berpikir cek Saudi juga tempat selah akan saya lagi jika di mana apa ini mungkin usul supaya Saudi tidak seperti itu jadi diperluas mungkin terus melakukan perluasan cabang saya itu tapi kan memang ternyata bangsa Indonesia itu sudah sangat tinggi sekali untuk yang naik haji. Yang bisa kita lakukan tadi itu
orang yang sudah berhaji berkali-kali bukan petugas yang memang untuk tadi itu melakukan bimbingan, hendaknya adalah mengalah, dan untuk uang untuk simpanan haji adalah digunakan untuk ibadah-ibadah sosial. Insya Allah ada lebih utama sekali itu atau pendidikan. Kenapa bisa harus? Sekali itu mungkin perhatikan situ aja sekarang kok. Terima kasih kesokan para kiai yang telah tadi memberikan respon dari apa yang disampaikan oleh bapak atau para peserta. Oleh karena itu mungkin kita akan buka satu sesi terakhir ini untuk menyampaikan beberapa hal dari peserta, dari Bapak Rusdi Romli, kemudian masih banyak. Kendimin Muslimat Bedadi. Berkil laki ka muslimin ki. Mereka Bapak Rusdi Romli, kemudian dari kantor. Sakone iki singkat saos ki. Singkat saos iki. Ngereng ya tore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari berbagai yang disampaikan oleh para pembicara tadi, ada yang belum saya tangkap karena kita masyarakat Nahdliyin. Saya mohon dengan hormat pada Kiai Haji Hariri maupun kepada Kiai Haji Muhyiddin Khatib. Saya nggak tahu beliau kapan dapat titel Kiai itu. Kalimat manistoto alaihi sabila. Jadi istita'ah itu menurut Madzhabul Arba ukurannya apa? Sebab banyak orang yang kebelet pingin cepat haji, anak-anaknya masih kecil, nggak sekolah, belum lulus SLTA. Itu alat ukurnya menurut Madzhabul Arba yang saya tanyakan. Karena saya maaf saya bukan fanatik dari satu imam saja. Bagaimana kalau orang yang kemampuannya bagus tetapi anak-anaknya masih kecil, masih sekolah ibtidaiyah, anaknya 4, di sanawiyah mungkin ada 2, di aliyah 2. Haruskah ada kewajiban Islam, kewajiban Allah yang melekat kepada dia untuk ibadah haji, sementara pendidikan anak-anaknya membutuhkan biaya yang besar? Itu fakta. Yang kedua, saya mohon ada kejelasan karena setahun yang lalu saya ikuti info tentang haji ini. Indonesia sangat jauh tertinggal dari Malaysia. Persoalan serum yang disuntikkan kepada calon jemaah haji, Indonesia masih pakai serum babi. Dan itu diakui oleh Majelis Ulama Indonesia bahwa sampai tahun kemarin itu serum yang disuntikkan kepada seluruh jemaah haji Indonesia itu adalah serum yang diambil dari ekstrak babi. Sementara Malaysia sudah diambilkan dari serum ekstraksnya sapi. Pertanyaan saya sederhana sekali. Ada sekian banyak pengasuh pesantren, sekian miliar duitnya, kenapa sapi di Indonesia menjadi kurang sehingga pemerintah tidak bisa menciptakan ekstraknya sapi untuk disuntikkan kepada para calon jamaah haji sebagaimana yang terjadi di Malaysia? Kita menggunakan sirumnya babi yang diternak di Jakarta, di Jawa Barat, dan di Sumatera. Itu yang saya tahu. Artinya saya menggugah betul persoalan ini karena persoalan ini persoalan syar'i walaupun mungkin itu mubarak. Yang ketiga, saya hanya menginformasikan beberapa hari yang lalu saya baca teks di TV One maupun di Metro bahwa ada semacam SK Menteri Agama yang melarang semua bank untuk berpraktek talangan haji.
Itu seminggu yang lalu saya baca, mungkin belum nyampe di daerah. Itu hanya koreksi kepada Kiai Habibie. Nah, saya sayang pada beliau. Yang ketiga, yang keempat, saya rasa persoalannya sama, Pak. Sama orang naik haji itu persoalannya sama dengan orang ziarah Wali Songo. Nggak tahu ceritanya itu bagaimana kisah hidup beliau-beliau yang 9, pokoknya bayar ikut ziarah. Habis ziarah yang senang judi tetap judi. Artinya begini menurut saya, ada semacam rutinitas mengupgrade, meningkatkan pengetahuan kepada calon jamaah haji atau kepada masyarakat tentang dua hal, maqasidus syar'i maupun hikmatut tasyri' dari setiap perilaku atau ibadah haji itu, dari setiap rukunnya. Saya beri contoh. Kenapa? Apa yang bisa diambil dari sa'i? Itu artinya berarti dari kisahnya dulu cari air. Berarti cari dunia itu nggak boleh malas, nggak boleh tamak. Karena nggak lari juga nggak jalan pelan, jalan cepat, tapi juga nggak lari. Itu kalau dianalogkan sepertinya orang harus mencari dunia, tidak boleh malas dan tidak boleh tamak. Sekarang kita bisa melihat siapa yang tamak. Itu aja kan, saya rasa kita semua paham. Yang tamak siapa? Jumrah itu sebenarnya kan menolak seluruh kebatilan. Kita tolak itu. Sekarang bagaimana kalau ada tokoh Islam, tokoh agama yang di dalam doa iftitahnya dia bilang hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, tetapi setelah sholat dia terima para calon bupati, calon gubernur, calon DPR yang jelas mungkin pakai uang tidak halal, Pak, tidak ditolak. Itu kritik saya juga kepada siapa, saya rasa kita semua paham. Yang terakhir, artinya begini, bahwa ada orang yang tidak pernah ke Mekah, tetapi apa yang dilakukan oleh orang beribadah haji diambil hikmahnya. Dia muhasabah seperti orang yang wukuf di Arafah. Dia muhasabah setiap malam, dia ingat dosanya. Dia ta'aruf, dia silaturahim seperti orang tawaf. Dia tidak tamak. Dia juga menolak seluruh kebatilan, syubhat dia tolak. Walaupun tidak pernah ke Mekah, saya rasa ini jauh lebih bagus. Bukan menafikan perintah Allah, enggak. Maksud saya adalah pemahaman seperti ini harus betul-betul ditegakkan. Karena saya ngeri, Pak. Ada kalimat yang diucapkan oleh Sayyidina Ali, kalau nggak salah begini, saya mohon maaf. Kun indallahi khairan nas, wa kun indan nafsi syarran nas, wa kun indan nasi rajulan minan nas. Itu dalam kitab Nasaihul Ibad. Kalau itu kita baca, malu, Pak, dipanggil haji itu. Kalau masih mau jadi pelopor, mau terima duit politik, itu aja. Jadi saya tidak musuh apa-apa, hanya dua hal. Sirum babi itu bagaimana statusnya? Lalu pengaruh para kiai-kiai pesantren itu yang punya banyak duit, bagaimana bisa merubah dari babi menjadi sapi? Yang kedua itu yang saya usulkan juga, dari marojik yang jelas dari Madzhabul Arba' itu, standar istitoah di dalam haji itu terkait dengan kewajiban dalam ayat Al-Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'atan khafu 'alaihim. Itu bagaimana kaitannya dengan man istata'a ilaihi sabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyuwun maaf saya sareng kehadirin. Nyama kaula Samsul. Pertanyaannya yang menyangkut dengan tuntutan syariah. Saya maksud ulana pada tuntutan syariah. Deka orang se menurut definisinya kaento ampun depak deka istitoah.
Sampun segala perlengkapan dan kesiapannya ampun, estoraki karena mungkin sistem kuota bisa terjadi mundur sampai sekian tahun. Sedeti pertanyaan tenggula, dek kapasera tuntutan syariah kepanikah menabi orang si daftar ke ento langkung 10 tahun, sak beluna 10 tahun orang ka ento panggil sareng Allah. Tak dapat, tak ngalaksana haji. Walana dalam tuntutan syariah aja pun memalakazatan aurohilah dalam jahit mata Yahudian au Nasranian. Deh, sedeti pertanyaan dek kapasera tuntutan ka ento. Tepu. Saya ka ento saus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada di mini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung bisa yang sangat sederhana sebetulnya pertanyaan, karena yang betul-betul kata yang ditanyakan atau atas nama juga dari MWC, karena yang ditanyakan kata bukan benar berkaitan tapi apa yang betul-betul terjadi di lapangan kayak itu. Karena yang jelas oleh kata banyak yang diterangkan. Karena ada seorang mubalik, ada seorang kiai itu betul-betul terjadi di Kecamatan Gendeng sehingga menghebohkan kepada MWC gitu. Jadi seorang kiai itu waktu undangan saat pas sama orang saya manggil haji dan kalau orang saya minta ke umroh haram ya. Nah ini perlu diluruskan sehingga MWC tahu ada gitu. Jika di sana. Oh jika di sana alhamdulillah. Itu sederhana bisa. Nomor 2 kan itu ya betul-betul terjadi di lapangan ya tuh. Dengan adanya waiting list yang terus tambah tahun tambah abis kayak itu, sehingga kan bener orang yang kata yang berkata, jadi mungkin jadi dalam kalau darurat jadi biasa haji ada kan umroh gak diantar kan gitu. Jadi agak lah haji lah umroh gak ada lah, tapi haji lagi tapi pokoknya punya nyata tentang haji jadi insya Allah jadi apa ketian tuh. Nah kan tuh yang kan malam itu kan yang lain kalau yang disampaikan oleh moderator dari ada yang disampaikan. Jadi kalau sudah berangkat ke umroh itu sudah tidak ke haji itu mungkin total itu salah ya, saya kira seperti itu. Sekarang ini berangkat ke umroh karena waiting list itu terlalu mungkin diukur dengan umur mungkin tidak mungkin nutut ketika barangkali kalau salah bisa. Sehingga nak umroh didahulukan, tapi niatan haji tetap akan saya melakukan haji, tapi umroh kata didahulukan, ingin melanjutkan ketika mungkin kata yang sangat sederhana dari gula terlalu tidak diulang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, melanjutkan pertanyaan dari Haji Samsul tadi. Namanya siapa? Nama Farid asal Kedit. Melanjutkan pertanyaan dari Haji Samsul tadi, ada seseorang yang meninggal dunia sudah daftar haji, kemudian sebelum berangkat sudah dipanggil duluan oleh Allah. Kemudian karena misalnya anaknya termasuk orang yang mampu, kemudian dihajikan oleh orang lain dengan cara membayar atau dengan istilah badal haji. Bagaimana statusnya itu? Kemudian yang kedua, pada biasanya yang saya ketahui di masyarakat sebelum berangkat melaksanakan ibadah haji atau sebelum berangkat ke tanah suci biasanya diadakan prosesi sebelum pemberangkatan. Apakah itu ada ketentuan yang pasti? Kalau memang ada, seperti apa prosesinya atau prosesnya mulai dari awal sampai biasanya terakhir itu dengan dikumandangkan azan. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup di jangan tahan banyak nih. Ada beberapa poin, kira-kira ada 4, ada 5 ya, ada 5 dengan yang pertanyaan atau penanya keempat tentang istiqoah, kemudian ada sirum babi, kemudian ada tadi mungkin juga perlu diulang lagi, dipertegas tentang panggilan ya, panggilan haji untuk mereka yang umroh gitu dan seterusnya, kemudian badal haji dan prosesi sebelum berangkat.
Ini untuk penanya pertama. Ini selalu menggebu-gebu ini, saudara minta pendapat madhab yang 4 segala. Apa saja untuk ngetes atau gimana ini? Jadi untuk batasan istita'ah itu menurut madhab Syafi'i, Hanafi dari para peneliti madhab Syafi'i ya, Hanabila dan Hanafiyah, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Al-Hasan, ketika turun ayat tadi yang dibaca oleh penanya tadi, yaitu ayat walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ila sabila. Nabi ditanya oleh seseorang, "Wa mas sabilu ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud as-sabil di sini? Jadi bagi orang yang mampu dalam melakukan perjalanan haji. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zatu war-rahilatu, yaitu sangu, bekal atau sangu, war-rahilatu dan kendaraan, artinya ongkos untuk bayar kendaraan. Kalau sekarang pesawat. Jadi ini yang dijadikan dasar oleh pengikut madhab Syafi'iyah, Hanabilah dan Hanafiyah. Jadi yang dimaksud mampu itu adalah, yang dimaksud mampu ya sangu, artinya sangu ketika untuk berangkatnya, dan juga biaya untuk orang yang ditinggalkan di rumahnya. Tapi bukan cuma sangu berangkat tok, tapi untuk belanja anak yang ditinggalkan tidak ada, kan tidak ada keseimbangan itu. Tapi yang dimaksud di dalam ini adalah sangu di dalam menunaikan ibadah haji. Yang nomor 2, kendaraan, artinya ongkos untuk membayar kendaraan itu. Jadi kalau dia sudah punya kemampuan 2 hal itu, ya wajib, harus. Karena walillahi ala nas, karena ala di sini menunjukkan keharusan, wajib bagi orang yang mampu melakukan haji karena Allah. Harus lillah menunjukkan makom lillah, ikhlas. Jadi kalau haji sampai berkali-kali karena ingin sum'ah, ingin reputasi diri, ingin dikenal orang lain, sudah haji berkali-kali, ya percuma, itu tidak ada pahalanya. Kan kalau ikhlas kan tidak diterima. Nah, sedangkan menurut Malikiyah, banget madhab Imam Malik, yang dimaksud mampu di situ ialah mempunyai kemampuan ketika dia melaksanakan ibadah haji sampai di kota Mekah. Itu menurut kemampuan di situ. Jadi pelaksanaan ibadah sampai ke kota Mekah, sampai ziarah ke Madinah, itu berarti mampu. Ya, saya kira tidak bertentangan dengan pendapat yang pertama. Orang mempunyai kemampuan berangkat menunaikan ibadah haji dari negara ke Mekah, udah ziarah ke Madinah, kan sahami sekarang segala kan gitu, punya kemampuan di dalam zat dan rohilah. Saya kira pendapat 4 madhab ini saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Loh, mana ekstrak babi wah ini? Kan biasanya kan kalau orang mau melakukan ibadah haji atau umroh kan disuntik, biasanya kan disuntik. Itu sebagian pendapat ada yang mengatakan bahwa itu adalah bahannya dari babi, dari minyak babi. Kan termasuk di antara yang pernah jadi mantan Menteri Agama kan Bapak Profesor Dr. Agil Gunawan. Saya pernah tanya, memang ada di antara suatu negara, jadi ekstrak yang disuntikkan pada bahan itu adalah dari babi, tapi dalam negara lain tidak. Itu oleh pemerintah Arab Saudi sudah dilakukan seleksi. Jadi mana istilahnya yang suntikan-suntikan yang mengandung minyak babi atau unsur-unsur yang dilarang oleh agama dan tidak, itu sudah dilakukan seleksi. Dilakukan kajian dan penelitian di laboratorium. Kalau sekiranya itu dibuat dari sesuatu yang dilarang oleh agama seperti babi, yang jelas itu haram.
Oleh karena ini pemerintah kita, dalam hal ini pemerintah Indonesia yang ditangani oleh Departemen Agama, ini seringkali bagi orang jamaah haji atau umrah cukup bayar pada dokter bahwa dia menyatakan sudah disuntik dengan apa itu namanya istilahnya itu, ekstrak itu namanya, itu saya kok itu biasanya cukup bayar, kita sudah ada dapat izin untuk berangkat, jadi tidak harus disuntik gitu. Kalau tidak salah itu bayar 600.000 ya, 600.000. Masalah di medical itu cuma kadang-kadang sekarang banyak kan formalitas. Iya formalitas, memang formalitas. Hanya cukup bayar itu saja, misalnya kita dapat keterangan bahwa itu sudah disuntik ya, bicara kan begitu. Jadi untuk mengantisipasi terjadinya bahwa itu adalah mengandung zat babi, itu yang dikhawatirkan. Itu sudah diantisipasi oleh Depak. Nah kalau tadi Depak itu melarang, itu kan barusan saja. Depak melarang adanya talangan haji. Tapi di satu sisi Depak itu melarang, ya, tapi tidak memberikan kesempatan untuk orang-orang yang setengah mampu. Karena manusia itu kan ada yang levelnya kaya, artinya kelas atas, itu bisa membayar haji langsung kontan 35 juta sekian seumpama. Ada untuk level menengah, untuk tingkatan orang yang setengah mampu. Ini kalau dengan bayar kontan tidak mampu, tapi dengan cicilan seperti adanya talangan, mereka itu bisa mampu. Ternyata banyak. Nah ini sekarang dengan adanya kebijakan Depak ini, supportnya sekarang sudah melakukan pemikiran, sudah mengantisipasi. Bab kalau nanti ini terus larangan ini bergulir berkelanjutan dan pemerintah sudah tidak bisa menerima adanya talangan haji, jelas kaum muslimin yang bagi kelas menengah itu merasa keberatan. Itu banyak mereka itu datang, tolong Pak, tadi kalau bagaimana kalau talangan itu ditiadakan, kami tidak mampu bayar kontan gitu. Memang Depak itu memang mempunyai kebijakan ingin menutup talangan haji ini. Karena mungkin karena banyaknya, saya kira menunggu sampai 10 tahun, 12 tahun, 13 tahun itu saya kira bukan karena faktor talangan haji. Justru faktor yang paling besar tertundanya jamaah haji itu karena faktor kuota. Kuota artinya dijatah oleh pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia sekian ratus ribu, 400 ribu, Malaysia sekian ratus ribu, untuk negara sekian ratus ribu, kan begitu. Nah sedangkan jamaah haji, orang yang haji tambah banyak kan begitu kan, tambah banyak. Nah sedangkan talangan haji kan tidak bisa langsung bayar sekarang, mesti langsung berangkat, kan lihat porsinya. Nah tempoh hari Depak itu membuat satu kebijakan, masih dalam bentuk rencana. Orang-orang yang tua di atas umur 60 itu mau didahulukan. Ya, konsekuensinya yang usianya lebih muda tapi bayarnya lebih dahulu, nggak terima. Loh saya bayarnya sudah lebih dulu bayar daripada yang tua, itu masa harus yang tua diberangkatkan lebih dulu? Tapi saya tidak terima, protes itu nanti. Protes. Nah, sebagai pelarian akhirnya melakukan umroh. Katanya Ustaz Muhyiddin pula haji kecil. Haji kecil. Jadi boleh dipanggil haji tapi pakai haji kecil aja, bukan haji besar. Jadi haji kecil. HD asalnya haji besar. Ya cuma meskipun tidak usah disebutkan haji kecil dan besar, orang akan manggil ini umroh, hajinya haji kecil gitu aja. Nah, kemudian masalah maqasid tashril haji, wah ini pertanyaannya seperti pakar-pakar yang usul fikih. Dan hikmah tashril haji, apa sih hikmahnya? Tadi kan
sebagian ya tadi nerangkan tentang sejarah dan hikmahnya haji. Ya. Jadi haji itu menyambut panggilan Allah. Karena Allah ingin bertemu dengan hamba-hambanya yang sudi menyambut panggilan Allah melalui ibadah haji. Karena dalam ibadah haji Allah akan memberikan suatu penghargaan yang luar biasa seperti yang disampaikan. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Ini penghargaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena Allah akan memberikan suatu surga orang yang hajinya haji mabrur. Ini karena cintanya Allah kepada hamba-Nya. Pas diperkuat ibadah haji di Mekah, katakanlah sholat kita sholat fardu di Mekah sama dengan 100.000 dibandingkan di masjid lain. Tapi kalau kita sholat di Masjid Nabawi 1.000, jadi banding 100. Jadi kalau apa aja masjid Bugeman kisah apa? 10 kan aja. Kan kalau Masjid Nabawi kan 1.000, mana kata 10 kan lipat 100 kan. Jadi mau 10 kali haji 100 kan 1.000 kan ini. Nikah oleh Madinah. Tapi oleh Mekah 100.000. Ini kapas disalah tafsirkan belajar Ustaz Muhyiddin banyak nih kan. Saya sudah sholat di Mekah sampai dengan 100.000. Jadi sholat-sholat yang saya tinggalkan tuh 100 hanya berapa tahun itu kan sudah selesai dengan ini. Ini kan lopot ya kan ini kan harus dikotor jadi maksud kita tujuan disyariatkannya haji kan ada. Jadi Allah itu memang ingin memanggil hamba-hambanya melalui ibadah haji. Makanya ketika orang itu berhaji kan membaca talbiyah setelah dia niat ihram, katakanlah ihram haji. Karena ihram ini boleh ihram haji, boleh ihram umrah. Haji ini kan boleh si wajib, boleh si sunnah. Umrah boleh si wajib dia, boleh si sunnah. Nah umrah yang berkaitan dengan haji wajib mereka nyamana umrah wajib. Makanya ketika seseorang melakukan ihram kemudian sholat sunat 2 rakaat kemudian niat katakanlah niat haji nawaitul hajjah wa haramtu bihilillahi ta'ala atau niat umrah nawaitul umrah tahu haramtu bihilillahi ta'ala bismillah Allahu akbar Allah ini kan jawab panggilan Allah langsung baca talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik Allah aku sambut panggilanmu ya Allah. Tapi karena yang haji kita belum memiliki ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak mendengar panggilan Allah. Dan kalau para nabi, para wali dipanggil ya Abdullah panggil suruh haji labbaik Allah labbaik Allahumma labbaik. Jadi kalau itu kalau dipanggil oleh Allah haji langsung karena mendengar karena mereka dipanggil oleh dikarenakan Allah bitorikil ilhami rabbani wal kashfil qalbi. Jadi para nabi ini kawari paling ilham mereka petunjuk Allah yang digerakkan di dalam hati. Dan Allah ada pula sendiri. Kadir Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini kawari radio Syekh Abdul Qadir pangkat Taqawsul Aqdam. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di samping Syekh karena sebut ilmunya luas nikah Sayyid dari Sayyidina Hasan. Kalau Kanjeng Nabi nikah 11 ke atas. Ini kalau ilham dari Allah Nabi ada juga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qala Allahu li ya Ghausal A'dham. Allah ini ada buku Syekh Abdul Qadir. Jika ada di dalam kitab Anda lihat al-Fuyudatul Rabbaniyah fil ma'athir wal awradil qadiriyah. Ini kan ilham kita nak. Cuma orang wali ini kan langsung dari mudah-mudahan Allah. Mira, tak boleh nabok. Di nabok TV kan pernah bersepak bola Brazil berenang emok mereka sampai 10 mana. Saya tahajud terlalu buruk biasa lah tahajud wirid 10 menit sejam dapat sepak bola 5 menit dulu. Waktu di wali murid ya enggak boleh.
Murid-murid ini kan murid-murid ini kan orang banyak. Jadi termasuk tujuan berhikmahnya haji. Dan Allah itu ingin semak dengan ampunan Allah. Katanya Allah memanggil Kanjeng Nabi secara pribadi untuk menerima sholat, dipanggil melalui Isra Mi'raj sampai dapat ke Sidratul Muntaha yang menjemput malaikat Jibril. Malaikat Jibril cuma mampu sampai di Mustafa. Kanjeng Nabi kan terus sampai Sidratul Muntaha. Makanya kan demi definisi sholat dalam pengertian intal hakikat adalah mi'rajul ruh ila mustawa ala wa munajatul rabbi tabaraka wa ta'ala. Jadi belajar ini kalau ikhlas untuk Allah ini kita jadi mi'raj, Isra, mi'rajul ya, mi'rajul ila mustawa, naiknya ruhan dari Allah, menuju dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jauh para nabi, para wali ini langsung kata. Takkan berjalan buat diri Allah Akbar. Lesan maca Fatihah, pikiran ate nyeker otak. Bila si maca rezeki, jagung, nanam buka kono, nanam padi, jagakan tekos. Kita do, Pak ya tidak terjadi mi'raj. Jadi panggilan Allah ini ya takdir, maka itu cuma orang wali ini panggil sama Allah aja salah. Labbaik Allah. Jadi labbaik Allah malabbaik nikah menyebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita sampai rojok. Jadi artinya labbaik Allah malabbaik ini aku sambut panggilanmu ya Allah. Ya jadi Allah menterapan di kabulana. Enak nih buat haji. Apa secara pribadi Kanjeng Nabi pas boleh sholat lima betul sampai di Mina. Mina ini kan kaitannya dengan korban. Jadi haji ini kan ibadah ini kan butuh pengorbanan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Jadi dikenal dengan acara apa? Jamratul masalah apa mbak? Jamarat kan gitu, melempar jumroh dan seterusnya itu adalah akibatnya. Kemudian nomor 2 pertanyaan. Bodoh ada lagi. Bodoh orang ini kan tak usah haji, tapi amal pada tak amal pada orang si haji. Berganti orang yang tak mampu tidak ada. Tak berganti orang yang mampu untuk melakukan ibadah haji, ini kan wajib. Tak abu ini kan amal lah. Lebih fokus, lebih ikhlas dari orang sih sekolah haji. Ketika abu ini kan tidak mampu, kita mengapa ya orang Allah banyak, kenapa? Ya orang Allah rezeki. Orang ini kapal haji tidak mesti kotu ala, kau bisa kelar haji. Pulang di kancah ya. Tadi laku, tapi saking abuan ini kacau terona, terhaji. Pernah saya baca, selamat naria. Padahal selamat naria kan biasa baca selamat di pikiran gitu. Ini ada, kadang tahu saya sebut kakinya. Udah kamu dapat di 444 berpalu. Akhirnya orang lebih dari seminggu tak salah datang orang yang dipesek, ya berganti haji. Mereka orang haji ini kata kutu Allah, Allah kornega so. Ini akan jago lah cerita baru. Udah nikah Allah kona para kau pulang kita kau boleh lah temor. Nyari nikah, nyari berapa barang gaib, macam-macam sih. Nyari nikah selok, dulu apa pun. Kamu masih oleh kamu haji tak laten, ya salawat nari, bermalam pagi 400 popol. Ini macam cepat, tak cukup. Nunggu buat Allah. Oleh seminggu datang, ya. Mereka coba berbinanya, kan obor lagi coba, tak nari yang ini. Bodoh haji ni kan abidin, Pak. Haji atas biaya dinas ini. Ini kan oleh nama pegawai pemerintah, oleh jatah. Ini kan yang mana haji abidin. Haji atas biaya dinas, boleh kan?
Haji oleh Mbak Nadia ini. Mbak Nadia ini Masya Allah. Nah, kemudian al-maut qabla haji. Katipun apa Nabi orang mate niat terus haji. Pas mate kada. Nika sami sareng haji innamal a'malu binniyat. Sami sareng haji nika. Pola adu major pas pola lagi ada petong tahun. Pas mate kada. Nika sami sareng haji. Sami sareng. Oke, sudah saya bunuh diri. Atau olehna taruhan, olehna korupsi nilai kasar, olehna mau duduk besar, kata sah aja. Karena dibunuh dari Nabi Muhammad SAW. Tapi olehna usaha si halal ni kata kita kolam cekul juga hadisnya. Lah mungkin bodoh larangan nyebut haji dari muktamir kaki orang sih umroh nikah orang yang keras nikah keras orang ini tapi tolak ini tak orang kan ini tolak karena manusia nikah baru sih keras enggak saya tidak Umar baru sih Sabtur ya enggak sobat Abu Bakar ya mana tolak atau mana istilahnya taplak ini akan bisa atokan. Mungkin ditafsiri kita tafsiri melarang berdasarkan atau melarang orang si umroh itu haji, mungkin haji raja ya. Tapi haji umroh haji mana apa? Haji sekian ya musyidin ya ya. Tak pernah apa kadang-kadang. Haji oleh umroh kan ini. Berarti kan benar tidak bertanya di mana apa bodoh salah seorang tokoh melarang menyebut haji bagi orang yang umroh. Nah, ini kan yang dimaksud larangan nyebut haji akbar. Tadi mana sebut haji segini lawan apa umroh ini kan itu ada matu. Jadi maksud kiai roh larang yang dimaksud haji raja menikah. Tidak ada masalah dengan ini. Lamun haji si kene nikah kene. Aku dan batal haji. Ini batal haji nih. Syaratnya orang nikah bisa menghajikan orang lain abu nikah sudah melaksanakan haji. Jadi seumpama mulai laksana haji. Pas pada salah satu orang nikah pon sepo tak kelar saja di abokel nggak boleh tahu apa atau abokel lebih ke mukimin batal haji tapi dengan syarat mukimin kiri kampur ngalakoni haji tapi mau kita haji tak kene misalnya orang seponan kan barang pun sepo kan ini barang sepo mau cakap kompedo kok haji kita tak kelar sedang kompean ini kita haji tak kene tak kene karena kewajiban haji yang kui abadna belum kita lastani karena kita punya kewajiban yang Allah Rasulullah mendahulukan umroh sebelum haji tapi punya niatan untuk haji karena penting mesti terlalu lama gitu. Oh maksudnya umroh ada umroh lagi haji diputi punya niatan untuk berangkat haji itu yang terjadi di masyarakat seperti ketika oh oke. Cuma ketika yang mana maka ada sunnah ataupun sewa wajib. Bagaimana mendahulukan yang sunnah daripada si wajib? Karena ada turun kan. Ini kan karena nolak patok. Karena mungkin nolak patok. Oke. Mendahulukan sholat sunnah daripada sholat fardu. Ketika kan kurang karena tidak ada tertib kan gitu. Jadi kan fardu kada, tapi kadang ada bodoh. Sunnah kada pas fardu bodoh. Sholat sunat rawatib kan gitu. Tadi dulu sebelum sholat duhur kan betul sunnah kada kan. Bodoh enggak sunnah saya mau kada. Sebelumnya fardu kada sholat sunat rawatib. Sebelumnya duhur
Kan gitu. Salat sunat sebelumnya sudah betul. Buru salat tuh tak kenapa ini. Jadi sunat lebih didahulukan dari wajib. Karena manfaat salat sunnah ini para bapak-bapak para hadirin sekalian. Manfaat wujud sunnah jika punya. Di antara kang kabel. Ini di dalam sebuah hadis qudsi salah satu contoh manfaatnya sunnah dalam paham sunnah. Ini kan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala makon para malaikat menghisap amal kabulan, amal hamba-hambanya. Kan awal ma yuhasabu min amal abdi yaumal qiyamah as-shalah, kan salat fardu, salat wajib. Ini kan malaikat ada ya Allah, kan itu kabulan panjenengan sebut apa aja Gusti. Ini enggak boleh nalak Pak. Sepuh sebut apa aja Gusti. Atau duhur emok sarelako. Nika karena Allah nika nisa. Allah nika ada wujud bak kutang kapul pola wujud sunnah. Para ngalakoni ibadah sunnah. Lamun ngalakoni ibadah sunnah ya tambah lagi dah bisa. Wujud fardu saya tak elakoni. Nika Allah nika nisa. Maka kalau sama panjenengan enteng. Kenapa? Karena mata Allah nika benar. Allah nika benar. Karena Allah nika ada bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu wa rasulah. Jadi tadi ketua MWC soal apa yang dikatakan ini sudah husnuzonnya seperti itu. Kalau soal dasar bahwa itu adalah larangan mereka sobung apalagi sampai mengatakan haram misalnya itu terlalu ta'anut mungkin ya, terlalu berlebihan gitu. Jadi kalau cari keterangannya saya kira sesuatu itu di semua kitab ada semua, saya lihat di sini Pak Sudi. Jadi tafsir Al-Qutubi, tafsir Asy-Syarwani, ada juga di kitab semuanya ada itu. Oleh karena itu maka sebutan al-umratu hajjul asghar itu adalah memang ada penjelasan, tidak ada larangan begitu kan. Mungkin itu barangkali tidak kebagian untuk umrah kali ya, sehingga agak marah sedikit. Kira-kira ya Pak, yang kira-kira. Tapi ini adalah yang jelas seperti itu penjelasannya, bahkan di dalam kitab Al-Um itu sangat jelas ya. Di sini Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa annal umrata hiyal hajjul asghar qabla al-hujuri wa lam hadits dan selanjutnya itu sudah sangat jelas sekali. Soal prosesi kan tidak jelas oleh Kiai. Jadi saya kira soal prosesi itu adalah adat ya. Adat yang terjadi di mana-mana itu adalah berbeda memang. Oleh karena itu bukan suatu hal yang wajib, asalkan tidak berlebihan, saya kira Pak ya. Berlebihan yang mengakibatkan bahaya itu kadang-kadang sekarang yang naik haji satu orang tapi sepeda motornya sampai konvoynya sampai 100 gitu kan, mengganggu lalu lintas itu juga nggak baik. Saya lihat ternyata memang beberapa orang yang dihajikan oleh Kiai itu ada namanya Pak Saifuddin Maksum, ada namanya Kiai Asik. Itu istrinya kadang-kadang baru tahu setelah berangkat. Tetangganya pun juga gak tahu. Ini ketirasanan orang, umat GGG dan ada mendang. Itu tergantung katanya. Memang agak repot. Oleh karena itu maka sehingga ada keyakinan di masyarakat mana kita cukup keangkui salamatan mangkata ben nerima tamu sapena untuk tengah kantor yang akan tak wajib. Kantor juga yang disebut tadi itu orang yang menunda haji gara-gara andi obeng kangkui kantor pamata itu mata maitatan jahiliyah tadi itu karena tidak wajib itu, tidak wajib sebenarnya itu terlalu berlebihan. Oleh karena itu ada sebuah tradisi dulu kalau toko misalnya, bagaimana kalau orang datang haji itu tidak usah ngasih nasi subuhan kayak itu dicerita juga.
Ya mentak mampu beli nasi kata tak kerja haji raya. Nih kata tangganya nih kan. Padahal sohong kita nih kan. Istatwa'i sabila itu sampai di situ nggak ada itu maksudnya. Tadi azad war rahila. Nggak ada hadaya itu duyuf itu nggak ada saja ada itu nggak ada itu. Jadi itu adalah jangan berlebihan seperti itu sehingga betul kadang-kadang lebih memperhatikan sesuatu yang tidak wajib daripada yang wajib sehingga menggugurkan yang wajib itu yang menjadi beban sosial di masyarakat. Ini kata oleh alasan ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama supaya memberikan pemahaman ke masyarakat itu supaya tidak jadi beban. Tapi kata masyarakat kata mana bisa mampu gini ya tahu apa mana bisa mampu. Harus kita deketin mungkin di TA nanti. Yang 80% sekarang ini kalau kita lihat yang berangkat ke umroh itu umumnya 80% atau 75% ini belum ke haji. Nah ini yang harus ada jawaban mungkin di TA-nya lebih. Jadi gitu. Itu memang saat ini menggejala karena memang begitu sangat sulitnya orang berangkat haji sementara. Tetapi memang juga pelaksanaan umroh itu tidak menggugurkan kewajiban haji. Ketika dia adalah mampu untuk naik haji dia adalah wajib haji. Nah, seandainya ongkosnya sama itu jelas, tapi memang ongkosnya umroh adalah lebih rendah daripada haji, maka berangkat duluan lah. Berangkat dulu seperti itu sebenarnya tidak ada masalah bagi orang yang memang dia belum mampu haji sebetulnya. Karena sekarang juga dikatakan mampu haji dan termasuk kesempatan tadi itu. Kesempatan untuk mendapatkan kuota. Karena dipaksakan misalnya tanpa ada kuota itu juga berbahaya Pak. Bagaimana mau SIM di Mina dulu itu kan soal kemanusiaan itu. Jadi itu dari ijtihad pemerintah sudah dimusyawarahkan dengan PBNU, dengan ormas Islam, itu adalah untuk kemaslahatan kita bersama. Yang jelas saya akan harus digelar. Bicara soal maqasidus syariah, hifdzun nafs itu muqaddamun ala ghairihi. Menjaga jiwa supaya tak terjerumus kepada kehancuran itu dan didahulukan daripada yang lain. Panjenengan asal yang mikir soalnya pas beda-beda jenengan atau orang cari tadi kan, wah alon cacik dengan menenang panjenengan dihamil banjir itu dosa. Lompatlah di situ ke tempat yang aman. Bertar entah bertar jangan apa karena dalam keadaan ittirah, dalam keadaan sangat. Kenapa demikian? Karena diutamakan menjaga nafas, hifdzun nafas. Itu yang mungkin maksud syariah. Saya kira harus adalah membuat pertanyaan untuk kita semua. As-sa'il a'lamu minal mas'ul. Oleh karena itu maka beberapa hal pertanyaannya sangat tinggi sekali. Itu di ruang kuliah sebenarnya harus dia. Banyak soal perdebatan dan debat-debat dan lain soal apa namanya az-zadu rahil itu sudah muttafaq. Tapi bahwa adalah ternyata karena begini, istitoahnya orang Madinah beda dengan orang Indonesia. Oleh karena itu maka ketika sampai ke Mekah misalnya lebih utama mana antara taksirut tawaf dengan taksirus sholat sunnah di Masjidil Haram? Lebih utama mana banyak tawaf atau banyak sunnah? Ulama lalu membedakan. Bagi orang afaqi itu dari penjuru tanah air yang jauh dengan Mekah dan tidak setiap saat ke Mekah kayak itu lebih sunat atau Allah. Pona tahu versi bisa, asa tak bisa tangi gunung kidul atau tak bisa bukan. Jadi latihan haji atau tak bisa kecuali tawaf lughatan alil asa. Sedangkan salat sunnah itu adalah bisa dilaksanakan di masjid Nabi kan sedekah contoh karena apa salat sunnah kasa. Itu kenapa? Itu adalah pertimbangan akli sebetulnya. Lebih utama tawaf karena dia adalah jarang untuk tawaf kesempatan di Masjidil Haram. Pertama. Kemudian nomor 2 misalnya pun untuk jamaah haji yang akan datang misalnya untuk di Masjidil Haram itu bebas pulsa. Bebas pulsa tidak ada waktu yang haram. Apa yang sunat mari asar kan yang mana dikatakan harami. Mari subuh tidak kami kasangkan. Karena apa? Karena li syarafi makanihi sehingga jelas di foto sudah sangat jelas. Jadi nggak apa-apa di sana karena beda situ dia pembimbing botak oleh banyak surat variasan nih kok tak pati alim nih kan butuh belajar lagi sedikit. Makanya ketika itu seorang pembimbing adalah harus paling tidak menguasai mana yang sunnah apalagi ya wajib sehingga ada pekerjaan-pekerjaan tidak disalahkan. Hibuk terus kira tak oleh banyak merasa boleh atau oleh haram misalkan pas jika dengan banyak tak pati haram kan repot juga kan. Tapi cara yang tak ada pakai Indonesia dikit lagi.
Gimana kayak itu mungkin perlu hal-hal bekal-bekal yang begitu kayak itu perlu dibahas. Banyak persoalan terkait dengan masalah haji. Mungkin kalau bisa kita menulis haji dan ibadah sosial. Karena haji adalah memang masuk dalam ibadah badaniyah, fardiyah, ibadah personal dan ibadah badan. Ada ibadah sosial yang itu adalah kaidah mengatakan al-muta'addi khairun minal qasir. Ibadah yang memang sosial itu adalah lebih baik daripada ibadah untuk diri sendiri. Bagi siapa itu? Kalau tarafnya adalah sama-sama sunnah. Saya kira demikian. Ini saya nambahin, ada yang lupa tadi untuk hikmahnya haji itu. Jadi hikmahnya haji itu Allah memanggil hamba-hambanya untuk berkumpul di kota Mekah, di Arafah, di Musdalifah, di Mina. Itu menunjukkan bahwa